Exxon Mobil. Nama saya Rian Priyohardi, teman-teman bisa panggil saya Rian saja. Saya panggil teman-teman karena kita kan seumuran ya. Ya, kita seumuran. Saya mau teman-teman ada yang pengen punya prestasi nggak? Angkat tangannya. Ada yang pengen punya prestasi? Kalau Anda pengen teman-teman, kalau Anda pengen, kira-kira kalau dikasih, ya, kalau Allah ngasih bagi yang ingin berprestasi, kira-kira Allah memilihnya seperti teman-teman yang siapa yang pengen? Pengen. Atau yang kedua pengen? Pengen. Kira-kira dikasih yang mana? Pengen. Saya tanya lagi, teman-teman, siapa di ruangan ini yang pengen punya prestasi? Angkat tangannya lebih tinggi lagi. Kalau perlu dua-duanya. Pengen. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Juga ya. Jangan dipijeti ya, kalau itu saya malu ya. Oke, friend. Hari ini aku pasti semangat belajar biar pinter. Kamu harus lebih semangat biar kita semua berprestasi, nilai bagus, rezeki lancar, badan sehat, bibir pecah-pecah, lewat. Amin. Boleh buat tangannya. Tambah lagi sampai sekian. 5 Bojo Negoro. Lebih keras lagi, SMK 5 Bojo Negoro. Pikiran manusia menurut penelitian di Universitas Cambridge, tidak peduli huruf apa yang ada di sebuah kata, yang paling penting adalah huruf pertama dan huruf terakhir berada di tempat yang benar. Huruf lainnya sangat Tangan deh, bisa kepada Mas, saya mau tanya, kenapa Mas bisa membaca itu dengan benar pada tulisannya salah? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Ini teman-teman, saya ulangi ya di sini sebelah sini. Mas Maulana juga. Ini misteri di bagaimana ternyata Allah memberikan otak itu potensi yang luar biasa, dan kalian semuanya teman-teman punya masing-masing, punya potensi. Nih, saya garis bawahi. Tidak peduli huruf apa yang ada di sebuah kata, yang paling penting adalah huruf pertama dan huruf terakhir. Ini pola yang dipakai sama otak. Yang pertama, makanya apa teman-teman? Anda melangkah pertama, ya, mau maju, mau ngapain, itu punya semangat seperti apa? Itu satu. Yang kedua, Anda mau berakhir jadi seperti apa? Maka teman-teman sekalian, hari ini Anda duduk di sini dan kita belajar public speaking. Jangan sampai salah Anda mau goals atau tujuannya apa. Contoh, Mas Mola boleh duduk dulu. Mungkin mendambakan tempatnya ya. Maka teman-teman sekalian, jangan sampai salah ketika Anda duduk di seperti ini, ya. Yang Anda bayangkan adalah aku pengen mulai, aku pengen guru, aku pengen mana. Tapi Anda berada di sini untuk belajar. Maka detik ini Anda duduk sampai nanti selesai, Anda nggak akan dapatkan apa-apa. Rugi nggak? Rugi. Itu mindset. Itu mindset. Yang kedua, caranya adalah teman-teman sekalian, ketika jangan salah, maka kita harus betulkan dulu tujuan kita duduk di sini dan pengen dapat apa. Jangan sampai apa yang pertama tadi? Jangan sampai salah menentukan tujuan. Jangan sampai salah menentukan tujuan. Mas Chandra tujuan belum punya, numpak sepeda motor arah ke timur terus, Surabaya bablas terus, gitu kan ya? Hilang. Tanjung Perak, Kamal, Nyungsok, semua nggak punya tujuan. Ya. Maka teman-teman sekalian, detik ini ketika kita belajar ini, tetapkan dulu satu titik saja, bahwa saya ingin bisa berhasil. Bisa? Katakan kita sama-sama. 1, 2, 3. Saya ingin bisa berhasil. Berhasilnya apa? Tentukan sendiri. Tentukan sendiri. Itu titik yang penting teman-teman. Bicara sugesti. Kita akan coba lagi. Bagaimana ternyata otak punya potensi yang luar biasa, dan Anda masing-masing punya potensi yang luar biasa. Mas siapa namanya Mas?
Ragil. Sama, saya anak ragil juga. Tos dulu mas, Bluetooth. Kalau kabel panjang ya. Mas ragil. Passion sukanya apa mas? Melakukan apa? Apapun itu. Di luar sekolah boleh. Apa? Futsal. Mas Chandra? Bulu tangkis. Ini punya passion atau minat yang berbeda-beda, betul? Kalau misalnya Mas Ragil, saya paksakan gimana caranya mulai besok kamu harus suka catur. Itu sepain catur. Karena mungkin passionnya nggak sama, betul? Bulu tangkis, gitu ya. Bulu tangkis. Gimana caranya mulai besok kamu berenang? Teman-teman yang mengetahui punya minat sendiri-sendiri, betul? Punya minat sendiri-sendiri, ya. Maka cara belajarnya pakai cara minatnya teman-teman. Ini yang luar biasa. Mungkin sambil bulu tangkis, ya, belajar teknik mesin. Kenapa teman-teman sekalian? Saya bicara tentang minat ya. Main, ya, main, tangan seperti ini, main. Tolong pegang dagunya dipegang, dagunya dipegang, dagunya dipegang mbak, dagunya dipegang mbak. Oke, sama-sama ya. Ada yang mulai kritis loh, dagunya dipegang mbak. Ada yang gini, dagunya dipegang mbak. Ada yang lebih pintar lagi, dagunya dipegang mbak. Oke, main, body and soul are one system. Sekali lagi, mind, body and soul are one system. Kita cek. Sekarang teman-teman semuanya lihat ke bawah, kepalanya menunduk. Oke, teman-teman kepalanya menunduk. Lalu posisi bahu kayak menutup ke bawah gitu. Ke bawah, tangannya dilipat gini. Oke. Dilipat, lihat ke bawah. Terus dahinya mengkeret, ya, mengkeret. Kayak mikir gitu loh, dahinya mikir gitu ya. Oke, semuanya lihat di bawah, nggak usah lihat temannya, nggak usah nyontek ya. Nanti nggak selesai dikumpulkan. Oke, lihat ke bawah. Mulutnya mencucu. Ya, jangan. Lalu posisi ini bahu membuka seperti ini, membusuk gitu, Sesadar kalau teman-teman silang sambil gini ya, lihat ke atas, oke, lihat ke atas mas. Sip. Sekarang teman-teman bayangkan hal yang paling menyedihkan buat anda nggak paling nggak suka. Mbak jangan lihat saya ya. Nanti saya lihat Mbak bingung ya. Oke, susah. Teman-teman sadar apa yang baru saja terjadi? Saya balik. Cara berpikir itu mempengaruhi posisi postur. Posisi postur. Maka teman-teman sekalian, kalau orang yang sukses berhasil berprestasi, ya, itu cara jalannya udah beda, cara berdirinya udah beda. Kalau anda ingin percaya diri, dimulai dengan cara bersikap. Itu penting. Satu, yang pertama, kalau anda seperti ini, ya, ini posisi tubuh yang powerless atau tidak ada tenaga, ya, tidak punya daya, ya, ngingkruk. Pernah lihat teman-teman? Ada yang kayak gitu? Terlambat? Iya bu. Terlambat? Iya bu. Ada yang kayak gitu? Fals ya teman-teman. Ini mempengaruhi. Oke, sekarang teman-teman tunjukkan gestur tubuh yang ada. Semuanya berdiri.
Yang kedua adalah kuasai mata itu penting sekali. Meskipun sedikit mas, nggak ada masalah. Siapa nanti yang mau lomba public speaking? Nah, kuasai materi, nggak harus kata per kata, bisa barang-barang besarnya yang kita ambil, poin-poinnya ya, gitu kuasai materi. Lakukan persiapan dengan matang. Teman-teman sekalian, ada kata-kata sakti yang sampai detik ini saya pegang. Lakukan persiapan dengan matang. Jika Anda gagal merencanakan, maka Anda sedang merencanakan kegagalan. Ini ya, apapun itu. Anda mau futsal, Anda mau bulu tangkis, Anda mau futsal. Kalau Anda nggak pernah mempersiapkan apa yang harus dimiliki, skillnya, fisiknya, ya, bahkan sampai saya sedetail mungkin namanya kostum, ya, Anda nggak persiapkan, maka Anda sedang mempersiapkan namanya pertandingan itu jadi bingung, gitu ya, ngos-ngosan, ya, oper kanan nggak jelas, oper ini nggak jelas, nggak pernah berlatih bersama, betul? Gitu. Apalagi kalau teman-teman di pendidikan. Maka teman-teman sekalian, teman-teman kelas berapa sih? 11, 12, ada 10. Kalau detik ini teman-teman sekalian, Anda nggak tahu tujuan Anda seperti apa, cek lagi teman-teman. Karena di situ Anda akan bingung nanti merencanakan apa, betul? Karena harus merencanakan. Gitu, itu yang penting, ya. Yang keempat, lakukan kontak mata. Kalau tadi saya mencontohkan ke Mas Chandra dan Mbak Puja, ya, itu lihat kamera. Kenapa? Karena sebenarnya ini salah satu metode untuk fokus. Boleh nggak lihat mata? Justru kalau seperti ini saya akan lihat mata. Dari ujung sana sampai dari ujung sini, saya akan cek mana yang punya perhatian lebih dalam. Karena dari situ dia memberikan energi kepada saya. Maka dari tadi saya lihat Mas Chandra, Mas Arya, gitu. Ini tatapannya tajam. Karena secara tidak langsung di benak dia, ya, Anda boleh mengakui atau tidak, Mas Arya punya motivasi belajar yang tinggi, kasih semangat. Diakui atau tidak? Diakui atau tidak? Karena lihatnya dari sorot mata. Nah, ada ilmu namanya body language, micro expression, teman-teman. Ini yang nggak bisa bohong. Ini nggak bisa bohong. Kan beberapa sorot-sorot mata saya lihat, saya optimis dengan teman-teman bahwa Anda bisa maju. Amin. Ya, siap ya teman-teman maju? Siap maju? Siap. Nah, lalu bagaimana yang ngantuk, Pak? Nah, yang ngantuk gampang kok teman-teman. Yang ngantuk, teman-teman coba tangannya seperti ini kalau ngantuk. Tampar. Ya, lalu yang sebelah kiri juga. Ya, tepuk tangan di depan. Tepukan lagi, tepukan lagi sambil teriak. Wah, mulai besok kalau di kelas ngantuk tepuk tangan sendiri. Ya. Nantilah yang pertama dia melek dan melekkan teman-teman yang lain. Ya. Minimum sama guru, Pak Guru nanti ya, monggo silakan kamar mandi sebelah sana ya. Punggung. Ya. Itu caranya. Maka kalau metodenya teman-teman yang nanti public speaking, teman-teman yang lain, kalau Anda berada di depan kelas, cek teman-teman Anda yang memberikan energi positif, jangan yang bully. Jangan yang bully. Cek teman-teman Anda yang di depan Anda itu yang memberikan energi positif. Ibaratnya kayak gini. Kalau saya lihat Mas Arya ya, gitu ya. Saya lihat Mas Arya, itu sebenarnya saya sedang berkomunikasi bahwa Mas, yuk semangat. Mas Arya jawab, siap. Ketika diperhatikan, kalau saya cek Mbak Anjay, ya, Mbak semangat. Itu penting teman-teman, sorot mata ini komunikasi. Ya, sorot mata komunikasi. Nah kalau misalnya Mas siapa yang ngantuk ini, Mas siapa? Enggak ngantuk ya. Enggak salah paham tadi, tak kira ngantuk juga enggak ya. Misalnya ada yang ngantuk, saya tuh Mas. Iya. Enggak dapat, cari yang lain. Gitu. Maka di screening teman-teman, ibaratnya di screening kayak dan yang mana nih? Oh yang mana? Tambah sekarang.
dari sorot mata saja kita udah komunikasi gitu deh. Komunikasi mas siapa namanya mas? Bagas, mas Bagas. Oh coba pak, oh coba pak. Gitu. Terus saya jawab, aku ini. Oh coba pak, ampun pak. Wah ini dong. Nah, ini komunikasi dong. Cek satu, screening dulu. Maka kalau teman-teman nanti public speaking di depan, ya apapun itu, mau sedang pelajaran, mau lomba, apapun, screening dulu. Waktu di depan, nggak usah buru-buru. Maka tadi saya waktu di depan, awal-awal saya lihat dulu satu-satu. Gimana yang energinya positif. Tek, pegang. Setelah itu mulai. Nah, komunikasi. Ya. Tapi jangan terlalu sering. Cepetan ya. Kayak lampu stopan. Kalau ini pakai ketik-ketik ini ya. 1 sampai 3 detik gitu. 1, 2 gitu. Ya nggak perlu dihitung ya. Lakukan kontak mata. Yang pertama tadi apa? Berpikir dan bersikap positif. Yang kedua, kuasai materi. Yang keempat, yang ketiga, persiapan dengan matang. Yang keempat, menatap mata. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Ini bungkus yang sangat-sangat penting. Latihan. Teman-teman tahu Lionel Messi? Beliau adalah pebulu tangkis nasional. Siapa Lionel Messi? Main bola. Ini ada cuplikan pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2008. 2014 ya? 18 ya, 2018 di mana waktu itu Rusia ya? Rusia. Pertandingan antara Argentina melawan Nigeria. Teman-teman sekalian, saya mungkin karena ada terlalu jauh ya, saya akan sampaikan dan teman-teman mohon perhatikan. Video ini durasinya saya potong hanya kurang dari 1 menit. Ya, video ini kurang dari 1 menit. Teman-teman perhatikan si Lionel Messi, pergerakannya ketika dia akhirnya mencetak gol. Ya, teman-teman perhatikan dengan baik. Ya, yang kedua teman-teman cek berapa gerakan atau ada berapa langkah-langkah yang dia lakukan akhirnya sampai dia mencetak gol. Bukan langkah ini saja, maksudnya teknik, ya, teknik. Siap? Volumenya boleh dinaikkan Pak? Yang touch atas saja, atas. Ya, ini Lionel Messi. Nah, ada gerakan lambatnya teman-teman. Ada gerakan lambatnya. Yang kedua pada saat dia melakukan tendangan bebas. Ini memang sengaja ya, dia lagi latihan ya, kenain tiang gawang ya, kenain tiang gawang. Ada berapa langkah atau tahapan? 3. Ada berapa skill yang sedang dia tunjukkan sebenarnya? Ada berapa jenis skill yang dia sedang tunjukkan? 4. Tadi Mas Arya tadi ya? 4 ya? Apa aja Mas tadi? 1? Oh bukan, siapa tadi? 4 apa aja Mas? Kontrol bola, giring, menembak. Oh, itu bahasa skill sampai milih-milih di Satunya apa Mas? Satunya lari. Mas siapa namanya Mas? Sugiarto. Kayak anu ya, back timnas ya, udah ya. Jadi kan sudah mirip back timnas Mas. Mirip ya. 4 kata Mas Sugiarto, betul? Kita cek dulu. That's up for an enthralling contest
Saya akan sampaikan apa yang disampaikan Mas Ukiar. Sebenarnya lebih tepatnya bukan berlari, Mas, tapi membuka peluang atau pergerakan tanpa bola. Nah, makanya dia bergerak dulu, mencari peluang, ya, mencari peluang dulu. Akhirnya backnya yang ketinggalan, yang kedua kontrol bola, yang ketiga satu kali sentuhan untuk giring, yang keempat shooting, termasuk juga pada saat dia tendangan bebas, kemampuan shooting. Ini kemampuan shooting. Yang tadi shooting ketika sambil giring, yang ini shooting dalam posisi bola mati. Ada 4 skill yang dia sedang tunjukkan. Teman-teman mau tahu latihannya apa nih? Lionel Messi, Mas kalau mau berlatih, ini paketnya dari Lionel Messi. Yang pertama, latihan mengatur stamina. Anda mau skillnya model Lionel Messi, kalau lari 10 meter ngos-ngosan, ya, nggak usah pemain futsal, Mas, ya, nggak usah pemain futsal. Ibu PKK juga bisa menang. Yang pertama stamina, itu yang dia jaga. Lionel Messi berlatih sejak umur 6 tahun dan dia dulu punya kelainan hormon. Sejak 6 tahun dia berlatih, teman-temannya berlatih selesai, dia nggak pulang. Sejak usia 11 tahun, dia nggak pulang, dia lakukan namanya lari sendiri, lalu giring sendiri, lalu shooting sendiri, lalu ngecong sendiri, nambah sendiri. Ada lagi perkuat kaki lemah, jadi dia dua-duanya kuat, mau kiri mau tangan. Tadi ngegolin pakai kaki mana? Kanan. Waktu syuting tendangan bebas pakai kiri, dua-duanya kuat, nggak ada yang lemah, dia kuatin dua-duanya. Yang ketiga, latihan body balance. Jadi ketika giring nggak gelundung, ketika dia pepet-pepetan dengan pemain lawan, dia nggak kalah meskipun kecil, karena dia pintar untuk mengatur keseimbangan tubuh, melatih kelenturan badan, digabung. Yang kedua, tempat tanggal lahir. Yang ketiga, kesukaan atau hobi atau minat, gitu ya. Yang keempat, kenapa Anda minat seperti itu, ya. Tapi yang pertama, Mbak, kakinya minggup, tangannya seperti ini, ya, sambil pegang mikrofon nanti, ya. Terus kepalanya dulu, nunduk, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pujiawati Suyanti, bisa dipanggil Puja. Tempat tanggal lahir Tuban 13 Juni 2004. Kesukaan saya menari karena keluarga saya juga suka menari. Saya dipanggil Chandra. Tempat tanggal lahir Tuban 15 Mei 2001. Kesukaan saya musik. Merefreshkan pikiran saya. Sekarang saya pengen tanya dulu, Mbak Puja, suatu kebanggaan nggak Mbak Puja bisa menari seperti dengan di keluarga? Suatu kebanggaan nggak? Oke, ambil itu dulu. Yang kedua, Mas, ketika Mas Chandra bisa bernyanyi, menyalurkan hobinya, merefreshkan pikiran, betul. Selain merefreshkan pikiran, ada rasa bangga nggak terhadap itu? Kebanggaan bahwa Anda punya keahlian. Oh, mendengarkan musik gitu ya. Luar biasa ya. Luar biasa, bener. Ini bisa jadi produser nanti ya. Sekarang Mbak Puja, saya Mbak, tolong kakinya agak dibuka sedikit. Lalu posisinya
Oke, kita sampaikan ya kamu Allah gitu. Gitu-gitu ladang kita untuk berbuat amal. Ojo malah dibully. Ya rugi kalian ya. Rugi ya. Ini waktu kita terbuka. Oke, Mbak Puja dan Mas Chandra, posisinya tangan terbuka seperti apa? Kaki terbuka seperti ini. Posisi di bahu, ya, itu jangan menutup, tapi terbuka. Ya, terbuka, oke. Kalau perlu tangannya, Mas, tangannya gini. Oke, yes. Tangannya gini, Mas, satu. Yang kiri gini. Oke, yang sini. Lalu pegang mikrofon. Di depan, Mbak Puja, Mas Chandra, jangan lihat teman-temannya. Ini kan semak-semak tadi. Ya. Jangan lihat teman-temannya. Mas lihat fotografer. Oke? Kamera di sana, nanti kalau apa lambaikan tangan. Ya. Lihat ke kamera. Oke? Kita akan coba. Mbak Puja siap? Jangan lihat ke temannya, lihat ke kamera. Saya sedih. Oke, sekarang kaki terbuka. Badan agak membusuk sedikit, tangan masukkan ke saku. Ya, yang ini pegang mikrofon. Mulai pertama Mbak lihat ke kamera, dan lihat ke temennya. Yang pertama saya akan tanya, Mbak akan jawab ya, tapi nggak usah lihat saya. Siap? Siap? Lihat ke kamera dulu. Oke? Namanya siapa Mbak? Puja. Mbak Puja, tempat tanggal lahirnya di mana? Tuban. Tanggal lahir 3 Juni 2004. 2004. Mbak, kesukaannya apa Mbak? Nari. Apa sih yang membuat Mbak Puja suka nari? Apa? Lihat ke kamera. Hobi dan apa itu? Dan kebanggaan keluarga juga. Oh, kasih tepuk tangan dong. Ada perbedaan rasanya dari yang pertama? Iya. Entah itu sedikit, entah itu banyak, tapi ada perbedaan. Sekarang seperti apa? Biasa. Daripada yang pertama. Perbedaannya apa? Tadi kan grogi, sekarang enggak. Siapa? Oke, tangan udah kusuk seperti ini. Saya akan tanya teman-teman. Namanya siapa? Chandra. Lihat ke kamera. Mas Chandra, boleh sebutkan tempat tanggal lahir teman-teman? Tempat tanggal lahir Tuban tanggal 15 Mei 2001. Mas Chandra suka apa? Musik. Saya pasti dulu bisa memberikan pikiran saya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Yang kedua merasa nanti seperti apa? Percaya diri. Percaya diri, luar biasa. Kita kasih aplaus yang meriah ya buat Mas. Boleh dibilang ini? Mbak. Ya, nah ini untuk Mas Chandra dan Mbak Puja ya. Dibukanya nanti ya bersama-sama ya. Boleh nyapa ke saya dulu? Iya. Foto dulu dong ya. Terima kasih Mbak Puja. Terima kasih Mas Chandra. Tepuk tangan dong buat mereka berdua. Teman-teman sekalian, baru saja kita membuktikan bahwa ternyata otak yang kita miliki punya potensi yang luar biasa. Kenapa? Karena sebenarnya Mbak Puja dengan Mas Chandra itu sedang mengubah yang namanya alam bawah sadar. Ya. Kenapa teman-teman? Karena alam bawah sadar itu terdiri dari dua. Pikiran itu terdiri dari dua. Alam bawah sadar, pikiran sadar, dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar yang teman-teman lihat secara fisik, mungkin orang sukses, betul? Ya, mungkin orang kaya, betul? Mungkin orang cantik, ganteng, berprestasi apapun itu. Tapi sebenarnya itu yang kita lihat. Yang tidak kita lihat jauh lebih banyak. Ada kerja keras, ada disiplin, ada effort, ada sabar, ya, ada respect, ada sopan. Respect, hati-hati dengan respect. Respect. Apa? Respect itu? Apa respect itu teman-teman? Respect itu apa? Peduli. Apalagi? Kira-kira? Care. Termasuk hal
hati-hati. Nah, ini yang kita semuanya mewabah dari dulu zaman saya masih sekolah sampai sekarang mungkin ya, tapi di SMK 5 enggak ada. Bullying. Kalau di detik ini teman-teman masih ada yang namanya bully, maka sebenarnya itu bibit awal namanya korupsi. Itu bibit awal namanya kejahatan. Bully. Hati-hati dengan itu. Kenapa? Karena secara alam bawah sadar itu menghilangkan respek terhadap teman. Itu di alam bawah sadar sedang menurunkan derajatnya teman. Hati-hati dengan itu, karena itu akan kembali kepada kita terhadap yang namanya alam bawah sadar kita. Kenapa teman-teman sekalian? Karena alam bawah sadar ini punya peran 88% Anda untuk berhasil. Anda pilih mana teman-teman? Mau motivasi, mau respect dengan teman, mau disiplin, mau kerja keras, mau sabar, mau itu teman-teman, supaya Anda berprestasi. Betul? Betul ya? Maka teman-teman sekalian, apa kalian tahu apa itu K3? Ya, K3 merupakan singkatan daripada keselamatan kesehatan kerja, atau bisa kita sebut dengan HSE, Health Safety Environment. Dalam K3 ada faktor penyebab kecelakaan kerja dan pencegahan bahaya pada lingkungan kerja. Alat pelindung diri, mulai dari helm, kacamata, alat pelindung telinga, alat pelindung badan, sarung tangan, dan alat pelindung kaki. Tujuannya adalah untuk menjamin dan melindungi seseorang tersebut dari tindakan tidak aman. Kemudian kesehatan. Kesehatan sendiri ini terkait kesehatan bagi sang pekerja. Bisa dibayangkan bisa seseorang bekerja pada kondisi yang sakit akan mengakibatkan bahaya bagi dirinya sendiri dan perusahaan. Ada pun dua metode dalam pengeboran. Yang pertama, cable drilling, yaitu bertumbuk pengeboran yang masih dilakukan secara manual. Dan yang kedua adalah rotary drilling, berputar. Dalam rotary drilling terdapat 5 sistem pendukung, yaitu yang pertama, power system, sistem tenaga. Kedua, hoisting system, sistem angkat. Ketiga, rotary system, sistem putar. Yang keempat, circulation system, sistem sirkulasi. Dan terakhir adalah BOP, blow on preventer, yaitu sistem yang berfungsi untuk mencegah adanya semburan liar. Ada 2 macam pengeboran, yaitu yang pertama pengeboran darat, yaitu pengeboran yang dilakukan di darat atau onshore, pengeboran laut, pengeboran lepas pantai atau pengeboran yang dilakukan di laut atau bisa disebut dengan offshore. Di dalam pengeboran ada 5 komponen utama, yaitu power system, hoisting system, sirkulasi sistem, rotary system, serta blowout preventer atau BOP. Yang pertama adalah drilling. Drilling atau pengeboran adalah usaha secara teknis untuk menembus suatu lapisan formasi yang kaya akan minyak atau sembunyinya. Di dalam lubang kita bersih dengan kalsium, lalu disemen dan bertujuan untuk menghubungkan lapisan formasi ke atas permukaan bumi. Action mobil!